تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Jihad. Yang kedua apa? Infak. Yang ketiga apa? Membaca Al-Quran atau mengajarkan ilmu. Antum kira amal-amal ini kecil di hadapan Allah? La. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan tentang 3 keutamaan ini. Tentang jihad, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sebuah perniagaan? Dengan sebab perniagaan ini akan menyelamatkan kamu dari pedihnya azab neraka. Satu apa? Tu'minuna billah. Engkau beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, engkau beriman kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati dalam berjihad, tetesan darah pertama menghapus seluruh dosanya. Orang yang mati dalam jihad, dia mendapatkan 70 bidadari. Mau apa lagi kita? Tapi ketika amal ini dicampuri oleh noda kesyirikan, noda dalam keikhlasan, menjadi hancur binasa pahala daripada amal besar tersebut yang menyebabkan dia diseret pertama kali ke dalam api neraka sebelum para penyembah berhala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berinfak. Infak ini disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Coba antum perhatikan surah Al-Lail. Ya, surah Al-Lail, coba antum cek. Di situ ada ayat. Barang siapa yang dikehendaki kemudahan dalam jalan hidupnya, ya, orang-orang yang berinfak dan dia bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan jalan hidupnya dan tempat kembali mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang pelit, tidak beriman terhadap pahala yang ada di sisi Allah, Allah akan sulitkan hidupnya. Tentang infak, Allah menyebutkan banyak sekali ayat di dalam Al-Quran tentang keutamaannya. Tapi ketika orang itu berinfak, ketiadaan ikhlas di dalam hatinya menjadikan dengan sebab infak tersebut dia diseret ke dalam api neraka sebelum para penyembah berhala. Dermawan dia di hadapan mata manusia, tapi belum tentu dia dermawan di hadapan Allah. Karena penilaian Allah dengan penilaian manusia itu beda, tidak bisa kita samakan. Kemudian yang ketiga, orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang membaca Al-Quran. Antum lihat di dalam Al-Quran itu perintah untuk membaca Al-Quran. Antum lihat di dalam Al-Quran ayat tentang keutamaan membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, dia mendirikan sholat, dia menginfakkan hartanya. Sejatinya mereka sedang melakukan perniagaan bersama Allah dengan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Antum, ana tahu bapak-bapak yang ada di Masjid Uswatun ini para pedagang, tujar, tajirun goni, tujar agnia. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Para pedagang. Yang namanya dagang, Pak, pasti ada untung, pasti rugi. Enggak ada istilahnya dagang tuh untung terus enggak pernah rugi. Antum buka lapak, misalnya es jeruk ya, ana sebut saja nama barangnya gitu. Kalau orang lagi dalam masuk waktu musim dingin, masa dia akan terus minum es jeruk? Ya enggak mungkin lah. Nah pada saat itu turun daripada dagangan kita, kurang laku. Tapi orang yang berniaga bersama Allah, mau dia musim dingin, mau dia musim panas, mau musim semi, mau musim gugur, selama dia berniaga bersama Allah tidak akan pernah rugi. Orang yang membaca
Al-Quran. Tapi ada orang yang baca Al-Quran, dengan sebab Al-Quran dia diseret ke dalam api neraka. Kenapa demikian? Dia memperindah suaranya untuk didengar oleh manusia, bukan karena Allah. Dia belajar Al-Quran, liyuqal qari, hanya untuk dikatakan sebagai ahli qiraat. Dia mengajarkan ilmu, menyampaikan agama, menyampaikan ceramah. Subhanallah, bagus sekali ceramahnya, dan dia bangga dengan pujian tersebut. Waliyadzubillah. Dengan sebab ini dia diseret ke dalam api neraka kalau dia tidak memperbaiki niatnya. Ini menjadi perhatian bagi Mada dan kita semua yang hadir.